Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebenarnya mentoring itu adalah sebuah pembinaan, sebuah proses pembinaan yang sangat efektif, yang dimana kita bisa saling memotivasi, kita bisa saling menasihati dalam kebaikan, dan kita juga bisa saling menasihati dalam kesabaran. Dan ada seorang ustaz yang mengatakan bahwa apabila seluruh warga Indonesia melaksanakan mentoring dan rajin mentoringnya gitu ya, maka permasalahan di dunia ini, di Indonesia itu tidak akan ada dan akan mudah terselesaikan jika ada permasalahan. Dapat kita bayangkan bagaimana jika itu terjadi di sekolah tercinta kita ini, di STM Pembangunan SMK Negeri 1 Cimahi. Subhanallah, apabila semua warga STM mengikuti mentoring dan rajin mentoringnya, insya Allah di STM itu tidak akan ada yang berkholwat lah, tidak akan ada suatu kezaliman atau suatu mungkin suatu keburukan, suatu amal buruk yang memang tidak pantas dilihat bagi seorang anak sekolah, seperti itu. Sahabat, harus ketahui kenapa kita harus mentoring, karena dengan mentoring ini kita bisa saling menasihati, kita bisa saling memotivasi. Coba kita bayangkan jika salah seorang dari kelompok mentoring ini ada yang mungkin putus asa, ada yang mungkin kekurangan semangat ya, kekurangan semangat hidup, atau mungkin kekurangan semangat untuk belajar, maka kita bisa saling menasihati, kita bisa saling memotivasi agar orang tersebut bisa menjadi lebih baik, bisa kembali lagi ke jalan yang lurus. Soalnya kita manusia itu adalah makhluk sosial ya, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Dan dengan mentoring ini, insya Allah kita dapat menguatkan kembali ukhuwah kita, tali persaudaraan kita. Seperti itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat, perlu diketahui bahwa pada zaman dahulu pun, pada zaman Rasul, pada saat Rasul masih ada, pada saat itu Rasul pun melakukan mentoring, tapi namanya bukan mentoring kalau zaman dahulu, tapi namanya itu tarbiyah. Jadi pada saat zaman dahulu Rasul pun melaksanakan sistem mentoring seperti ini. Kalau kita lihat di sirah Nabi gitu ya, di sirah Rasul itu tuh tidak ada yang namanya Rasul melakukan taklim atau tablik. Ada sih, tapi cuma satu kali, hanya pada saat beliau melaksanakan haji wada gitu. Beliau melakukan dakwah di depan ratus orang yang akan melaksanakan haji pada saat itu. Dan pada saat zaman Rasul, kalau kita lihat gitu ya, bagaimana Rasul bisa membina sahabat-sahabatnya sehingga dapat menjadi seorang yang subhanallah luar biasa ya. Bahkan sampai ada 10 orang yang dijamin masuk surga pada saat itu ya. Subhanallah, berarti Rasul itu membina sahabat-sahabatnya dengan sangat hebat. Dan pertanyaannya, bagaimana Rasul membina sahabat-sahabatnya itu? Ada yang tahu? Ya, dengan menggunakan sistem mentoring lah Rasul membina sahabat-sahabatnya. Kalau zaman dahulu kan Rasul itu ada membina sahabat-sahabatnya itu ada 4 kalau nggak salah. Khulafaur Rasyidin nih. Ada siapa aja? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan ya. Seperti itu. Jadi emang sistem mentoring itu memang dilaksanakan pada saat zaman Rasul juga gitu. Tidak, mentoring itu jadi bukan bid'ah ya. Terus mentoring itu bukan sesuatu yang diada-adakan pada zaman sekarang, tapi sistem mentoring itu memang sudah ada pada saat zaman Rasul pun. Seperti itu. Subhanallah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk sekarang silakan sahabat semua ungkapkan apa yang sahabat dapatkan setelah mengikuti mentoring, setelah mungkin 1,5 tahun lebih ya mengikuti mentoring. Silakan, Masin. Setidaknya gitu dengan ikut mentoring saya jadi lebih mengenal agama saya. Mengenal agamanya. Terus jadi mentoring itu jadi bisa tempat berbagi gitu Bang.
juga untuk selalu berbakti pada orang tua dan termotivasi juga untuk selalu berbuat kebaikan. Saya kan mentor ini jadi mempererat tali silaturahmi kita ya. Walaupun mereka ini teman-teman saya satu kelas. Kemudian saya lebih termotivasi untuk melakukan perbuatan baik kan. Dan saya tuh jadi malu kan kalau melakukan perbuatan dosa kan. Kalau dari saya sendiri, dari ini yang berbeda itu Kang ya. Yang saya ini bukan dari apa yang saya dapat dari mentoring ini, tapi apa gitu yang telah saya berikan kepada umat Islam. Apakah saya akan memajukan umat Islam atau hanya menteruskan saja. Jadi saya akan terus berusaha. Insya Allah saya akan terus memajukan umat Islam ini. Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Langkah-langkah berduri menyusuri rawa lembah dan hutan, berjalan di antara tebing curam, semua dilalui demi perjuangan. Letih tubuh di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuk di badan, namun jiwa harus terus bertahan karena perjalanan masih panjang. Kami adalah tentara Allah, siap melangkah menuju ke medan juang. Walau tertatih kaki ini berjalan, jiwa perindu syahid tak akan tergoyahkan. Wahai tentara Allah, bertahanlah, jangan menangis walau jasadmu terluka. Sebelum engkau bergelar syuhada, tetaplah bertahan dan... Baik, sahabat, alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan kegiatan kita. Kita tadi sudah merencanakan, dan semoga apa yang telah kita rencanakan itu tidak sia-sia dan dapat memberikan kita amal ibadah, amal yang baik juga dapat menjadi barokah bagi kita, dapat menjadikan amal soleh kita. Dan berhubung waktunya sudah sore, sebelum kegiatan ini ditutup, mari kita berdoa dulu. Kita tundukkan hati kita tuliskan pandangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadil qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa ihtiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yahku waswah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa afiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati ini telah berkumpul untuk mencurahkan mahabbah kepadamu, bertemu dalam rangka menyeru dakwah di jalanmu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkanlah ikatan pertaliannya ya Allah, abadikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah dengan cahayamu yang tidak akan pernah redup. Lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah dengan ma'rifatmu dan matikanlah dalam keadaan syahid di jalanmu. Sungguhnya Kau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin. Dan semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Muhammad, kepada keluarganya, dan kepada semua sahabat. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk kesediaannya hadir, kesediaannya merencanakan
tentang kebaikan. Mari kita tutup teman-teman kali ini dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kita.